warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidi Fansa dari SMK Negeri 1 Balongan, kelas 10 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai OSI layer, sebuah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan komputer. Penjelasan ini disusun secara ringkas dan terstruktur agar mudah dipahami, sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana setiap layer bekerja dan saling terhubung. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu OSI layer. OSI layer adalah sebuah model berlapis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 tahap yang masing-masing punya tugas tertentu. Mulai dari bagaimana aplikasi mengirim data, bagaimana data itu dipaketkan, diarahkan, hingga akhirnya berubah menjadi sinyal fisik yang dikirim melalui kabel atau gelombang. OSI tidak mengatur cara kerja internet secara langsung, tetapi memberikan kerangka berpikir yang rapi agar kita lebih mudah memahami proses yang terjadi di balik komunikasi digital. Selanjutnya, pada slide ini kita masuk ke pembahasan inti, yaitu 7 layer dalam model OSI. Setiap layer memiliki nama dan fungsi spesifik yang saling melengkapi. Saya akan menjelaskannya dari layer paling atas hingga yang paling dasar. Layer pertama adalah application layer. Layer ini berada paling dekat dengan pengguna. Fungsinya menyediakan antarmuka dan layanan aplikasi, seperti browser, email, atau FTP. Disinilah data pertama kali dibuat sebelum diproses ke layer berikutnya. Berikutnya, presentation layer. Layer ini bertanggung jawab mengubah data ke dalam format yang bisa dimengerti oleh sistem. Misalnya proses enkripsi, deskripsi, kompresi, atau konversi format. Intinya, layer ini memastikan data siap dibaca. Selanjutnya, session layer. Fungsi utamanya adalah mengatur, membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi antara dua perangkat. Layer ini memastikan kedua sistem tetap terhubung dengan stabil selama proses pertukaran data berlangsung. Layer berikutnya adalah transport layer. Pada bagian ini, data dipecah menjadi segmen-segmen kecil dan dikirim dengan protokol seperti TCP atau UDP. Layer ini juga memastikan data sampai ke tujuan dengan benar melalui proses pengecekan dan pengendalian alur. Lalu ada network layer. Layer ini mengatur bagaimana data dikirimkan ke alamat tujuan melalui proses routing. Di layer ini juga terdapat konsep IP address yang menentukan lokasi perangkat dalam jaringan. Berikutnya adalah data link layer. Layer ini memastikan data dapat dikirim melalui satu jaringan fisik tertentu, serta menangani error sederhana yang terjadi di tingkat perangkat keras. MAC address dan framing berada pada layer ini. Terakhir, physical layer. Layer ini berhubungan langsung dengan media fisik seperti kabel, sinyal listrik, frekuensi wireless, dan port perangkat. Disinilah data benar-benar dikirim dalam bentuk bit 0 dan 1. Setelah memahami nama dan fungsi dari setiap layer, selanjutnya kita akan melihat bagaimana OSI layer bekerja secara keseluruhan. Proses komunikasi data tidak berhenti di satu layer saja, tetapi bergerak secara bertahap dari layer atas ke layer bawah saat dikirim, dan sebaliknya dari layer bawah ke atas saat diterima. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat melihat bagaimana data diproses, dikemas, dikirim, dan akhirnya sampai ke aplikasi tujuan dengan tepat dan teratur. Model OSI sendiri bekerja dengan membagi proses komunikasi data menjadi tahapan yang terstruktur. Setiap layer memiliki fungsi spesifik dan saling bergantung, sehingga data dapat dikirimkan secara sistematis dari perangkat pengirim menuju perangkat penerima. Ketika data dikirim, proses berlangsung dari layar atas ke bawah. Saat diterima, prosesnya dibalik dari layar bawah ke layar atas. Selanjutnya saya akan memperlihatkan alur kerja OSI. Yang pertama, layar aplikasi ke presentasi. Data dimulai dari aplikasi yang digunakan. Informasi kemudian diformat, dikompresi, atau dienkripsi dan dibangun sesi komunikasi yang stabil antara dua perangkat. Selanjutnya, layer transport. Data dipecah menjadi segmen, diberi nomor urut, dan dikontrol agar tiba dengan reliabilitas tinggi. Layer ini memastikan data tidak rusak dan sampai sesuai urutan. Selanjutnya, layer network. Setiap segmen diberi alamat IP, kemudian dipilihkan jalur terbaik untuk mencapai perangkat tujuan melalui proses routing. Selanjutnya, layer data link. Data diberi alamat fisik, dicek untuk kesalahan sederhana, dan disiapkan agar dapat dikirimkan melalui media jaringan. Selanjutnya, layer fisikal. Seluruh informasi diubah menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, lalu dikirimkan melalui kabel atau media nirkabel. Saat data sampai, perangkat penerima akan membalik proses tersebut secara berurutan, hingga kembali menjadi informasi yang dapat dipahami oleh aplikasi. Demikian penjelasan mengenai OSI layer, mulai dari pengertian, fungsi masing-masing layer, hingga mekanisme kerja secara keseluruhan. Model OSI membantu kita memahami jalur komunikasi data secara sistematis dan terstruktur, sehingga setiap perangkat dalam jaringan dapat saling bertukar informasi dengan efisien.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami konsep jaringan komputer. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.